Oke, saat ini kita masuk pada pertanyaan selanjutnya dari Pak Tobito Obi. Ya, oke. Selamat sore Pak Stephen, Maranatha. Maranatha. Oke, pertanyaannya adalah pemilihan Calvinis berlangsung sejak kekekalan sehingga tidak akan mengubah hasil akhir. Jadi A dipilih, B tidak dipilih. Apapun yang B lakukan tidak mungkin membuatnya dipilih walaupun ia beriman sekalipun. Nah, bagaimana dari GBIA atau Alkitabiahnya? Oke, baik. Jadi pertama saya harus luruskan sedikit mengenai ini ya, pandangan Calvinis. Pandangan Calvinis tidak seperti yang ditanyakan di sini. Ya. A dipilih, B tidak dipilih. Apapun yang B lakukan tidak mungkin membuatnya dipilih walaupun ia beriman sekalipun. Tidak ada Calvinis yang akan menyatakan pandangannya seperti itu. Ya, Calvinis akan menyatakan bahwa B tidak akan beriman karena dia tidak dipilih. Gitu. Itu akan menjadi pengajaran Calvinis. Jadi menurut Calvinis nggak mungkin ada skenario B kan tidak dipilih. Nanti dia beriman gimana gitu kan? Wah, kan dia nggak dipilih walaupun dia beriman. Nggak ada seperti itu. Jadi dalam Calvinisme kalau kamu tidak dipilih, kamu tidak akan beriman gitu. Karena iman di dalam Calvinisme itu atas penentuan Tuhan juga gitu. Jadi kalau kamu tidak dipilih, ya Tuhan nggak akan kasih kamu iman. Gitu. Tetapi kesalahan dari poin ini adalah, kalau begitu kenapa Tuhan tuntut iman? Tuntut iman, ya. Ya kan? Ya. Kenapa Tuhan tuntut iman dari manusia? Ya. Kalau memang iman itu sesuatu yang Tuhan kayak main taruh aja begitu. Ya. Kalau gitu ngapain suruh orang beriman? Dan kenapa kecewa? Kenapa Tuhan kecewa kalau ada yang tidak beriman? Seperti dalam Alkitab, bahwa Tuhan kecewa dengan respon bangsa Yahudi, kota-kota tertentu dan orang Yahudi gitu kan. Ya, dia kecewa dengan kota-kota tertentu. Kenapa kalian tidak bertobat walaupun sudah melihat begitu banyak mukjizat loh? Itu kan karena Tuhan tidak kasih kalau begitu. Ya. Kalau Calvinis benar begitu. Ya. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan di dalam Alkitab menuntut manusia beriman, berarti iman itu tanggung jawab manusia. Tapi iman itu bukan jasa. Ya, iman itu bukan jasa, artinya iman itu ibarat menerima sebuah hadiah. Ya. Dan menerima hadiah itu bukanlah jasa, bukanlah kehebatan. Jadi jangan disalahartikan. Jadi sering yang akan dituduhkan kepada non-Calvinis adalah, kalau gitu kamu menyelamatkan diri kamu sendiri. Keselamatan bergantung sama kamu. Loh. Tidak, ya. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Ya. Ada nggak tanggung jawab manusia? Ya, Alkitab jelas ada kok. Gitu. Tapi tanggung jawab manusia ini bukan dalam pengertian perbuatan baik atau merit atau jasa atau sesuatu yang hebat dalam diri kita, tidak. Ya. Hanya sekedar menerima hadiah. Ya. Dan hadiah ini pembayarannya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus semuanya. Gitu. Dan kita hanya perlu menerima saja. Menerima hadiah itu bukan, tidak ada orang yang menerima hadiah lalu bisa sombong gitu kan. Wih, lihat nih, hebat nih, saya terima hadiah lo. Enggak, kamu cuma terima hadiah. Hadiahnya mahal segimanapun nggak ada hubungan dengan kamu sebenarnya. Ya. Yang bayar orang lain begitu. Ya. Jadi udah menjawab belum ya, bagaimana dari GBIA atau Alkitabiah? Ya, menurut pandangan Alkitab GBIA. Ya, menurut pandangan Alkitab bahwa pemilihan itu, ya, pemilihan itu didasarkan kepada pra-pengetahuan Allah. Itu Alkitabiahnya. Itu ada tertulis dalam Alkitab langsung malah. 1 Petrus 1 ayat 2. Jadi nggak usah ditafsir, nggak usah diapa. Dikatakan Petrus menulis, saya bacakan ya, karena LAI sedikit salah menerjemahkan di sini. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih, jadi elected ya, di-elect, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kata rencana itu adalah prognosis. Prognosis artinya foreknowledge. Anda bisa cek dalam King James Version. Jadi, yang Alkitabiah adalah pemilihan itu berdasarkan foreknowledge atau pra-pengetahuan Allah. Itu bukan tanpa kondisi atau unconditional.